warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Husnul di sini dalam Matematika Peminatan kelas 12. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi trigonometri. Nah, pada Matematika Wajib kelas 11, kalian telah mempelajari tentang turunan fungsi aljabar. Nah, di kelas 12 ini kalian akan terkhusus mempelajari tentang turunan fungsi trigonometrinya. Oke, pada pertemuan pertama kita akan membahas tentang rumus dasarnya terlebih dahulu. Nah, jadi langsung saja kita ke materi. Silahkan kalian simak baik-baik penjelasannya. Oke, selamat belajar anak-anakku semua. Jadi, judul babnya adalah turunan fungsi trigonometri yang akan dibahas pada materi kali ini. Nah, tentang yang pertama itu menggunakan prinsip turunan kedua fungsi trigonometri sederhana dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Jadi, setelah materi ini kalian diharapkan mampu menguasai kedua ini. Oke, kita langsung saja lanjut. Sebelumnya kita ke materi prasyarat terlebih dahulu. Jadi sebelum masuk ke turunan fungsi trigonometri, kalian diharapkan menguasai tentang turunan fungsi aljabar terlebih dahulu. Nah, ini telah dipelajari dalam Matematika Wajib kelas 11 ya. Nah, jadi rumusnya yaitu Y sama dengan AX berpangkat N. Nah, ini kalau diturunkan atau lambangnya adalah Y aksen. Nah, itu sama dengan AN X berpangkat N kurang 1. AN itu adalah koefisien dikalikan dengan pangkat A dikali N, hasilnya AN, dan pangkat X nya dikurangi dengan 1. Jadi seperti itu rumus turunannya. Nah, contohnya misalkan Y sama dengan 3X pangkat 7 dikurang X kuadrat. Nah, jadi ini kalau diturunkan atau dicari Y aksennya, maka 3 kali 7 dapat 21. Pangkat di sini pangkat 7 dikurangi 1, hasilnya pangkat 6. Selanjutnya, koefisien X kuadrat itu kan di sini ada 1. Jadi min 1 kali 2 hasilnya min 2. X-nya ditulis ulang, pangkatnya dikurang 1. 2 dikurang 1 hasilnya 1. Jadi tidak usah ditulis di sini 1, cukup X saja. Jadi Y aksen sama dengan 21 X pangkat 6 dikurang 2X. Ya, bisa ya anak-anakku semua. Ini diingat materinya dulu. Nah, lanjut. Kalian juga harus mengingat tentang aturan turunan fungsi. Nah, jika fungsinya berbentuk U kali V, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan U aksen V tambah U V aksen. Nah, jika fungsinya berbentuk pecahan, berbentuk U per V, maka Y aksen sama dengan U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Nah, ini telah kalian pelajari sebelumnya. Ini juga rumus ini juga berlaku untuk turunan fungsi trigonometri. Nah, selanjutnya identitas. Nah, ada banyak sekali rumus di identitas trigonometri seperti sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, selanjutnya sin 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Dan yang ketiga, 1 tambah tangen kuadrat alfa sama dengan secant kuadrat alfa. Dan masih banyak lagi yang tidak bisa ditampilkan satu-satu pada slide ini. Oke, selanjutnya yang harus kalian ingat yaitu tentang definisi turunan. Nah, turunan dari fungsi f itu lambangnya adalah f aksen, sedemikian sehingga nilai fungsi ini untuk setiap x dalam daerah definisi f dirumuskan sebagai, nah jadi f aksen x itu sama dengan limit h mendekati 0 f x tambah h dikurang fx per h. Nah, jadi sebenarnya turunan itu didapatkan dari konsep limit. Paham ya anak-anakku semua? Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya ada fungsi terus dimasukkan ke dalam rumus ini, itu akan menjadi turunannya, bisa didapatkan turunannya. Nah, namun pada pertemuan kali ini Ibu tidak akan menjelaskan lebih detail tentang ini. Jadi kita langsung saja ke hasilnya karena agar lebih cepat kita selesaikan materi ini. Kalau misalnya kalian mau membuktikan, bisa juga. Selanjutnya kita ke formula dasar turunan fungsi trigonometri. Nah, jika fungsinya adalah sin X, maka kalau diturunkan dia adalah
cos X akan menjadi cos X. Jadi turunan dari sin X adalah cos X. Nah, kalau cos X yang diturunkan, maka hasil turunannya adalah minus sin X. Saya, jadi kalau sin turunannya cos, kalau cos turunannya min sin. Nah, kalau tangen, untuk tangen X, maka turunannya adalah secant kuadrat X. Kalau kotangen X, turunannya adalah minus kosekant kuadrat X. Nah, jadi di sini secant kuadrat. Kalau di sini kalau tangen, kalau untuk kotangen dia minus kosekant kuadrat X. Jadi perhatikan ada yang positif, negatif. Nah, selanjutnya untuk secant, turunannya adalah secant X kali tangen X. Jadi turunan secant X adalah secant X kali tangen X. Untuk kosekant X, turunannya adalah minus kosekant X kali kotangen X. Jadi kalau ditanyakan turunan secant, hasilnya ditulis ulang secantnya lalu dikali dengan tangen X. Kalau turunan kosekant, minus, terus ditulis ulang kosekantnya lalu dikali dengan kotangen. Bisa ya? Jadi sebenarnya yang harus kalian hafal itu hanya sin dan cos saja. Untuk mencari nilai tangen, kotangen, secant, dan kosekant, kalian bisa menggunakan aturan turunan yang tadi. Kalau tangen itu bentuknya adalah sin X per cos X. Jadi kalian bisa gunakan bentuk U per V untuk mencari turunannya. Oke, kita lanjut ke formula pengembangannya. Nah, jika bentuknya Y sama dengan sin Fx. Fx ini apa? Fx itu adalah misalnya di sini bukan X saja. Jadi misalnya di sini 5X atau 7X atau akar 4X, akar 3X kan. Nah, bagaimana cara menurunkan fungsinya? Nah, kalau seperti itu maka kalian harus turunkan dulu ini sudutnya. Nah, Fx ini sudut ya karena dia bagian dari sin Fx. Jadi ini adalah sudut. Turunkan dulu. Jadi di sini kita beri simbol F aksen X. Lalu turunkan sin. Turunan dari sin itu adalah cos. Jadi dikali dengan cos Fx. Oke, lanjut. Kalau misalnya fungsinya cos Fx, maka sama, kalian harus menurunkan Fx-nya terlebih dahulu, lalu turunkan cosnya. Jadinya Y aksen sama dengan, nah Fx kan di sini lambangnya tetap F aksen X. Turunan dari cos itu adalah min sin. Nah, minnya ibu simpan di depan dikali sin Fx. Lalu Y sama dengan tangen Fx. Kan tadi secant kuadrat kan turunan tangen. Nah, tapi ini karena ada Fx-nya, maka diturunkan dulu Fx, jadinya F aksen X dikali secant kuadrat Fx. Tidak ada minus di sini ya. Tidak ada minus. F aksen X kali secant kuadrat Fx. Oke, kita ke contoh soal biar kalian lebih paham. Nah, yang pertama, tentukan F aksen X dari setiap fungsi berikut. Nah, di sini ada 3. Nah, yang pertama, bagian A Fx sama dengan 3 sin X. Nah, ini kan koefisien 3. Jadi, kita langsung turunkan saja. Turunan dari sin X adalah cos X. Jadi, F aksen X sama dengan 3 cos X. Seperti ini saja, yang paling sederhana. Selanjutnya, bagian B, Fx sama dengan 2X tambah cos 2X. Nah, kalau dapat soal seperti ini kan tanda pemisahnya hanya tanda tambah. Berarti kita bisa turunkan satu persatu. Ini yang diturunkan, 2X diturunkan sendiri, cos 2X juga diturunkan sendiri. Jadi seperti apa? Nah, 2X kan turunannya itu adalah 2. Ini konsep turunan aljabar yang telah kalian pelajari di kelas 11. Terus cos 2X. Cos 2X yang kalian turunkan dulu 2X-nya dulu. Turunan 2X kan adalah 2. Lalu turunkan cosnya. Turunan cos adalah min sin 2x. Nah, jadi kalau hasilnya dituliskan 2 F aksen X sama dengan 2, min kali 2 hasilnya min 2 sin 2x. Jadi seperti ini hasilnya. Bisa dipahami ya? Sekarang kita ke bagian C, Fx sama dengan akar cos X. Nah, akar itu kalian tahu bahwa dia nilainya sama dengan berpangkat
1/2. Nah kan, kalau misalnya ini kembali seperti di rumus fungsi aljabar, pangkatnya ini kan 1/2. Koefisien di depan cos itu adalah 1, jadi dikalikan 1 dikali 1/2, hasilnya 1/2, terus pangkatnya dikurangi 1, 1/2 dikurangi 1 itu adalah minus 1/2, dikalikan dengan turunan cos. Turunan cos itu adalah min sin X. Bisa ya? Jadi 1/2 ini sama tadi dengan yang fungsi aljabar, jadi koefisien dikalikan dengan pangkat. Nah, jadi 1 dikali 1/2 hasilnya 1/2. Cos X pangkat min 1/2 ini dari pangkatnya cos dikurangi dengan 1. Kan seperti itu konsep turunan, pangkatnya dikurang 1, jadi 1/2 dikurang 1 hasilnya min 1/2. Lalu turunkan cos X-nya, hasilnya adalah min sin X. Jadi bisa dituliskan, nah ini cos X pangkat min 1/2 diubah menjadi pangkat positif, jadi dia turun ke bagian penyebut. Jadi 1 per cos X berpangkat 1/2. Nah berubah bentuknya menjadi seperti ini, 1 per, karena 1/2-nya dijadikan positif. Nah dikali dengan min sin X. Nah tadi kan pangkat 1/2 itu sama dengan akar, jadi bisa dituliskan 1/2 dikali 1 per akar cos X dikali min sin X, kan? Atau bisa juga 1 kali 1 kali min sin X itu adalah min sin X per 2 akar cos X. Bisa ya anak-anakku semua? Sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Tentukan turunan pertama fungsi f(x) sama dengan 2 sin 3x pada x sama dengan pi per 9. Nah, kalau dapat soal seperti ini, gampang saja, kalian hanya perlu menurunkan ini, turunkan fx-nya, nanti setelah diturunkan, ganti x-nya dengan pi per 9. Oke, jadi turunkan dulu, fx-nya kan 2 sin 3x, berarti kalau diturunkan, 2-nya turun, sin 3x-nya, berarti turunkan dulu 3x, turunan dari 3x adalah 3. Lalu turunkan sin 3x, sin 3x itu turunannya adalah cos 3x. Nah, jadi f aksen x sama dengan 6 cos 3x. Nah, selesaikan di sini f aksen x sama dengan 6 cos 3x. Kalau sudah didapat turunannya, ganti x-nya dengan pi per 9. Jadi f aksen pi per 9 sama dengan 6 cos 3 kali pi per 9. Nah, ini 3 per 9 itu kan bisa disederhanakan menjadi sepertiga. Jadi bisa dituliskan 6 cos pi per 3. Pi itu kan adalah 180. Jadi 180 per 3 itu adalah 60. Nah, cos 60 itu adalah 1/2. Jadi 6 kali 1/2 hasilnya adalah 3. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa turunan pertama fungsi fx sama dengan 2 sin 3x pada x sama dengan pi per 9 itu adalah 3. Oke anak-anakku semua, hanya itu dulu untuk soal-soal dasar tentang turunan fungsi trigonometri. Selanjutnya silahkan kalian latihan soal pada tugas yang telah ibu berikan. Oke, jika misalnya ada yang tidak dimengerti, silahkan ulang-ulang dulu videonya, dengarkan kembali penjelasan ibu. Kalau belum mengerti juga atau ada masalah terkait pengerjaan tugas, silahkan chat ibu via WA. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.